Timnas Indonesia U20 mendapat lawan-lawan berat di Piala Asia U2023 setelah satu grup dengan Suriah, Irak, dan Uzbekistan di grup A. Indonesia di grup A tidak lain karena menempati pot 2 drawing usai dinyatakan lolos ke putaran final Piala Asia U20. Garuda Asia ke putaran final Piala Asia U20 2023 setelah jadi juara grup F kualifikasi. Tempat di pot 2 drawing tersebut dimiliki tim Merah Putih setelah mencapai perempat final pada edisi sebelumnya. Pada final edisi sebelumnya di Piala Asia U2018 yang lalu. Dengan berada di pot 2, tim asuhan Sintayong tersebut setidaknya terhindar dari tim-tim kuat Asia seperti Jepang, Tajikistan, dan Australia. Tiga tim tersebut sama-sama di pot 2 drawing. Akan tetapi menempati pot 2 dengan terhindar dari Jepang, Australia, dan Tajikistan tidak selalu menguntungkan Indonesia di Piala Asia U20 2023. Ibarat pepatah keluar dari mulut harimau masuk mulut buaya, Indonesia tidak berhadapan dengan Jepang, Tajikistan, dan Australia di Piala Asia U20 2023. Tetapi harus bertemu Irak, Suriah, dan Uzbekistan. Meski Irak dan Suriah berasal dari pot 3 serta pot 4, namun keduanya bukan tim kacangan. Irak dan Suriah adalah dua tim yang menggagalkan Thailand ke Piala Asia U20 2023. Sebagai runner-up terbaik selama ini, Thailand adalah rival kuat Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Irak dan Suriah memiliki nilai yang sama dengan Thailand, 6 poin, dan selisih gol yang juga sama, 3. Akan tetapi Irak dan Suriah unggul dalam nilai kedisiplinan atau fair play. Secara historis, Irak dan Suriah juga tercatat pernah juara Piala Asia U20. Irak 5 kali juara, terakhir pada tahun 2000, sedangkan Suriah juara pada tahun 1994. Capaian terbaik terbaru Irak di Piala Asia U20 adalah runner-up pada edisi 2012, sementara Suriah peringkat ketiga pada 2004. Prestasi terbaik Uzbekistan di Piala Asia U20 adalah runner-up 2008 dalam 4 edisi Piala Asia U20 terakhir. Uzbekistan 2 kali di peringkat 3 terbaik 2012 dan 2014. Timnas Indonesia juga pernah juara Piala Asia usia muda, tetapi itu terjadi pada beberapa dekade awal. Indonesia juara Piala Asia usia muda pada 1961 dan runner-up pada 1967 dan 1970. Tetapi dalam 3 dekade terakhir pencapaian terbaik Indonesia hanya di perempat final. Jadi tinggalkan saja sejenak sejarah manis Indonesia di Piala Asia usia muda zaman dahulu, karena di Piala Asia U20 nanti tantangan berat menanti Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Uzbekistan bisa jadi lawan terberat Indonesia di Piala Asia U20 2023 mendatang. Pasalnya di babak kualifikasi Uzbekistan menyapu bersih 4 pertandingan dengan kemenangan. Arab Saudi notabene juara bertahan, juara Piala Asia U20 2018 dihajar 2-1 pada babak kualifikasi. Hanya saja karena otomatis lolos ke putaran final, poin Uzbekistan tidak dianggap di klasemen grup A kualifikasi Piala Asia U20 2023. Piala Asia U20 2023 akan jadi tolak ukur atau barometer bagi timnas Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023.
Dengan begitu capaian di Piala Asia U20 tahun depan setidaknya bisa menjadi ukuran kekuatan tim asuhan Sintayong untuk Piala Dunia U20. Di atas kertas, perjuangan timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2023 terlihat berat karena satu grup dengan Irak, Suriah, dan Uzbekistan. Ditambah lagi rapot merah, pertemuan tim merah putih itu dengan Suriah, Irak, dan Uzbekistan tidak mengesankan. Skuad Garuda kalah 1-3 dari Uzbekistan di Piala Asia U19 2014. Kemudian di Piala Asia Usia Muda edisi 1994, Indonesia kalah 0-4 dari Suriah dan menahan Irak 0-0. Jauh sebelum Piala Asia Usia Muda edisi 1994, Indonesia dibekap Irak 0-4 pada Oktober 1978 di turnamen yang sama. 3 edisi sebelumnya pada 1975, Indonesia juga ditekuk Irak 0-4. Meski demikian, rapot pertemuan tidak selalu berbanding lurus dengan hasil di lapangan. Timnas Indonesia di semua level kerap bisa memberikan kejutan. Tidak hanya itu, persaingan di level usia muda lebih dinamis dalam turnamen sepak bola dibandingkan dengan U23 atau senior. Kekuatan Indonesia dengan tim-tim dari Asia Timur, Asia Tengah atau Asia Barat terbilang tidak jauh berbeda. Pada Piala Asia U20 2018, Indonesia membuat kejutan dengan mengalahkan Uni Emirat Arab 1-0 pada pertandingan penentuan. Dalam ajang itu juga Witan Sulaiman dan kawan-kawan menyulitkan Qatar dengan hanya kalah 5-6 setelah memberikan perlawanan sengit. Persiapan yang matang dengan pemusatan latihan panjang di luar negeri bisa jadi modal penting bagi Muhammad Ferrari dan kawan-kawan. Ditambah lagi dukungan maksimal dari klub dalam melepas pemain yang diinginkan Sintayong untuk Indonesia U20. Kuota pemain dari klub ini biasanya jadi penghambat. Pasalnya klub sendiri tidak ingin kekuatan mereka tergerus karena pemain andalan mereka banyak dipanggil tim nasional. Oke pemirsa bola dimanapun Anda berada, itulah informasi dari Piala Asia. Apapun yang terjadi, semoga Indonesia tidak gampang menyerah dan selalu menjadi juara. Dengan berakhirnya video kali ini berarti berakhir pula kebersamaan kita untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya.